Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Putra dari kelas 1 di TRPR. Di sini kami bersama kelompok akan menjelaskan tentang beberapa fitur yang ada pada Microsoft Word. Yaitu pertama, kita bisa lihat di atas ada tulisan dokumen Word. Ini namanya fitur yaitu fungsinya untuk mengetahui bahwa ini dokumen ini namanya apa. Kedua itu di sini ada ribbon, dan di bawahnya ribbon itu ada ada fitur-fitur tab lah namanya. Di sini pertama ada dari file home ke browser terus sampai tab. Ini namanya ribbon. Nah, di dalam ribbon itu bisa itu namanya tab. Tab itu ada klik di clipboard, font, paragraph, style, sampai seterusnya. Di sini saya akan menekan di bagian font saja di sini. Nah, di sini di bagian font kita itu bisa mengatur font apapun yang kita suka dalam Microsoft Word. Dan di kotak yang besar ini namanya workspace atau lembar kerja kita. Jadi contoh kita memberi ketik nama di di sini ini kan fontnya font biasa ya. Kita bisa kita bisa ganti font ini menjadi font lain, yaitu di atas ini ada namanya atas body. Ini kita bisa saja yang panah ke bawah, kita bisa ganti-ganti. Toh ada contoh tuh, fontnya jenis fontnya kita bisa ganti. Itu yang biasa dipakai itu pakai latihan. Nah, tapi kok kecil gitu, kita mau besarin, kita bisa besarin di sini ada angka 12 panas, kita bisa besarin, kita bisa kecilin. Atau kita mau dikira-kira aja besar kecilnya. Ada yang sebelahnya ada panah ke atas, panah ke bawah. Kalau yang panah ke atas ini kita besarin, kalau panah ke bawah kita kecilin. Terus kita mau contoh, kita mau novelin nih, nah ikonnya ini di sini ada B namanya bold. Jadi kalau kita pencet jadi lebih besar. Kalau kita bunyikan gitu. Hello, wow, tidak ketebalan. Tapi itu kalau kita mau bikin italik gimana? Kita piringin juga agak mirip di sebelahnya bold ada italik. Jadi kalau kita mau pinggir itu gimana? Kalau kita mau pinggir itu, jadi ini di sebelahnya ada B. Pencet lagi. Kita coba. Maka keluar dari bawah. Kalau andaikan tulisan yang tercoret dan juga ada tulisan threshold. Jadi coret threshold ini balik, ini underline, threshold ini coret. Habis itu andaikan kita mau bikin suatu bilang ada pangkat atau kita contoh x gitu, lima atau x, kita mau beri pangkatnya ada di sebelahnya yang dari itu ada subscript sama superscript. Ini kalau kita pakai yang bawah, maka kita kasih angka, makanya dia di bawah. Tahu kita mau, kita mau beri kayak pangkat. Ini pangkat nantinya. Habis itu kita mau beri warna nih untuk fontnya biar nggak kolokan. Gimana caranya? Jadi kita blok warnanya. Kita bisa pilih style dari font. Ada outline, artinya kita bisa ke outline, bisa blue, cahaya, dan ada banyak sih. Kita jadi pilih yang ada untuk banyak. Untuk kita mau bikin ini font. Tapi itu kita mau bikin kotak.
Kan ini ada kotaknya ya, kalau kita buka kotak kan yang background di belakang itu bisa pakai yang kedua, ada white pencil warna kuning untuk backgroundnya backgroundnya cetek. Atau kalau mau kita ganti warnanya itu bisa tinggal crop aja, di sebelahnya ada A, ada warna bawah, tinggal kita ganti warna tuh. Terus ada lagi fitur yang mau mempermudahkan kita, ada ya tulisan ini kita mau bikin kapital semua. Terus ada dua di atas ini ada yang kalau kita mau bikin dulu semua, habis itu di upper set, jadi bisa semua. Jadi kalau kita ngetik panjang-panjang kita salah, harusnya yang kapital aja nih kapital, jadi kalau ada yang ganti atau nah ini yang depannya yang kecil belakangnya besar, kalau pas juga kecil semua, dan tentu ya udah cuma depan aja besar ya kan. Itu sama terakhir fitur yaitu menghapus efek. Hello, ini warnanya biru. Kalau kita ganti ini pakai clear alt formatting yang ada ada penghapusnya, maka semua yang ada dari warna tulisan itu akan kembali ke semula. Tulisannya kecil, sebenarnya harus di. Jadi efek-efek yang ada itu akan berubah menjadi semula. Semula itu kan upload tadi, kurang berubah itu. Jadi, jadi untuk efek yang begitu. Jadi itu salah satu fungsi yaitu di menu font. Terus selanjutnya dilanjutkan oleh tim teman saya. Nama saya Aldi Saputra. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur pada bagian tab home pada bagian paragraf. Dimulai dari yang namanya bullets. Nah, bullets ini berfungsi untuk membuat list. Jadi seperti ini. Nah, ini untuk membuat list. Nah, ini ada penandanya titik-titik seperti ini. Tapi tidak hanya titik-titik, ada juga checklist dan juga panah. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya numbering. Fungsinya juga sama untuk membuat list tapi menggunakan angka. Seperti ini. Nah, 1 2 3. Nah, selanjutnya ada yang namanya multi level list. Di sini juga sama untuk membuat list tapi dengan format seperti ini. Oke, selanjutnya ada yang namanya decrease indent. Ini untuk mendekatkan paragraf ke margin. Jadi akan bergerak ke kiri karena margin mulai dari kiri. Nah, di sini tidak bisa karena ini sudah dekat. Selanjutnya ada increase indent. Ini untuk kebalikannya dari fitur ini untuk menjauhkan. Jadi seperti ini. Nah, jauh ke kiri. Dan untuk mendekatkannya lagi menggunakan fitur yang ini. Nah, oke, selanjutnya ada yang namanya sort. Seperti namanya, ini untuk mengurutkan sebuah list seperti ini. Nah, ini akan terurut seperti itu. Selanjutnya ada fitur ini. Ini untuk menunjukkan paragraf yang berbeda. Jadi seperti ini. Nah, ini ada P ini karena satu ini adalah satu paragraf yang sama. Ketika dipisah, nah akan muncul juga di sini karena menunjukkan bahwa ini adalah paragraf yang berbeda. Oke, selanjutnya ini adalah fungsi atau fitur-fitur alignment. Jadi ini untuk meratakan teks bisa rata kiri, tengah, kanan, dan kanan kiri. Jadi seperti ini. Ini rata kiri, ini tengah, ini kanan, dan ini ke kanan kiri. Oke, fitur selanjutnya ada yang namanya line and paragraph spacing. Jadi ini untuk memberikan ruang pada setiap baris seperti ini. Ini akan terbuat baris yang seperti ini. Ini ada ruangannya yang kosong. Oke, pada fitur selanjutnya ada yang namanya shading.
Jadi shading ini untuk memberikan seperti background pada teks. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Lebih tepatnya seperti di Stabilo seperti itu. Oke, di fitur selanjutnya ada yang namanya borders. Jadi ini untuk membuat border atau seperti pembatas. Dicoba seperti ini. Nah, ini akan muncul pembatas-pembatasnya. Ini ada pembatas kiri saja. Dan ini ada pembatas atas saja. Dan ini kanan. Dan ini semuanya seperti itu. Saya Muhammad Ridwan Ramadan ingin menjelaskan tentang fungsi-fungsi yang ada di Word, seperti di halaman, tabel, ilustrasi. Yang pertama di halaman. Yang ada di halaman yaitu halaman sampul ini digunakan untuk menyisipkan halaman sampul yang sudah didesain seperti ini. Banyak desainnya. Yang kedua ada halaman kosong, ini untuk menambahkan halaman kosong baru di posisi kursor seperti ini. Yang kedua ada pemisah halaman. Pemisah halaman ini digunakan untuk memulai halaman baru di posisi kursor. Sama. Yang kedua ada di tabel. Tabel ini digunakan untuk menyisipkan tabel ke dalam dokumen seperti ini. Yang kedua ada di halaman ilustrasi. Yang pertama ada gambar. Gambar ini digunakan untuk menyisipkan gambar dari komputer atau sumber daring. Yang kedua ada bentuk. Digunakan untuk membentuk bentuk geometris atau lainnya. Yang kedua ada ikon. Digunakan untuk menyisipkan ikon-ikon visual seperti ini. Yang ketiga ada model 3D. Model 3D ini digunakan untuk menyisipkan model 3 dimensi. Yang kelima ada Smart Art. Smart Art digunakan untuk menyisipkan grafik untuk memvisualisasikan informasi dan ide. Yang ke-6 ada bagan. Bagan ini digunakan untuk menampilkan data secara visual ya. Banyak. Yang ketujuh ada cuplikan layar. Ini digunakan untuk mengambil tangkapan layar dari jendela yang sedang terbuka dan menyisipkan ke dalam dokumen di sini. Seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Arif Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan fitur layout pada bagian page setup. Pertama, saya akan menjelaskan tentang fitur margin. Fitur margin berfungsi sebagai mengatur ruang kosong antara tepi kertas dan isi dokumen yang berfungsi membuat tampilan lebih rapi, mudah dibaca, dan sesuai standar cetak atau penjilitan. Di sini saya akan mencobanya.
bisa dilihat sisi kanan dan sisi kiri akan berubah. Nah, itu tentang margin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang orientation. Orientation berfungsi sebagai untuk mengatur layout menjadi vertikal atau horizontal, atau yang bisa disebut sebagai landscape atau portrait. Sini saya akan menjadikannya menjadi landscape atau horizontal. Nah, untuk vertikal akan saya atur sebagai portrait. Jadi seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang size. Size berfungsi sebagai untuk mengatur ukuran kertas yang diinginkan. Di sini saya akan mengaturnya sebagai A3, A4, B4 dan lain sebagainya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang fitur columns. Fitur columns memiliki fungsi utama untuk membagi teks dalam satu halaman menjadi beberapa kolom, seperti tata letak yang biasa kita lihat pada koran, majalah atau buletin. Di sini saya akan memblok setengah dari teks ini menjadi 2 kolom. Nah, bisa dilihat bagian teksnya menjadi 2 kolom. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur breaks. Fitur breaks salah satu fungsinya untuk membuat halaman baru, dan fungsi lainnya bisa dilihat seperti di sini. Di sini saya akan membuat halaman baru. Nah, di sini akan membuat halaman baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang line numbers. Line numbers itu berfungsi sebagai memberi angka pada setiap baris. Saya akan memberi contohnya. Di sini saya akan memblok teks di sini. Dan saya akan klik continuous. Nah, setiap baris pada kata-kata ini akan memberikan nomor di sebelum kata-kata itu. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang hyphenation. Hyphenation memiliki fungsi untuk memotong atau memenggal kata yang terlalu panjang di akhir baris secara otomatis dan menyambungnya ke baris berikutnya menggunakan tanda hubung strip. Di sini saya akan mencobanya. Saya akan mengubahnya menjadi automatic. Nah, bisa dilihat kata yang terlalu panjang akan dipotong di baris berikutnya.